Anda kembali di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, satu orang ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus balita di Samarinda, Kalimantan Timur konsumsi narkoba jenis sabu. Polisi masih mendalami perkara ini untuk mencari kemungkinan tersangka lain yang ikut terlibat. Polresta Samarinda memastikan bahwa satu pelaku yang memberi minuman dan diduga bekas digunakan untuk menghisap sabu-sabu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku telah diamankan usai menyerahkan diri dan mengakui bahwa botol minum yang diberikan kepada korban bekas memakai sabu-sabu. Kejadian itu berawal saat ibu korban bersama korban bermain ke rumah temannya di Jalan Merapi, Tanah Merah, Samarinda Utara. Saat itu anak korban meminta minum dan diberi minuman dari botol yang digunakan untuk alat isap sabu-sabu. Yang menyerahkan sendiri pelaku sendiri ke ibu korban. Ibu korban. Terus untuk statusnya sekarang apa? Statusnya kita tetap tersangka, satu orang tersangka, dan masih kita kembangkan lagi untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Sebelumnya seorang balita berinisial N positif narkoba setelah meminum air dalam kemasan yang diberi tetangganya. Orang tua balita tersebut curiga karena korban tak bisa tidur 2 hari 2 malam usai berkunjung ke rumah tetangga. Usai menetapkan satu tersangka, polisi terus mengembangkan kasus ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karyadiansyah, iNews melaporkan. Rekonstruksi kasus pabrik ekstasi digelar Bareskrim Mabespori di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rekonstruksi terungkap para tersangka bisa memproduksi 3.000 butir ekstasi per 30 menit. Bareskrim Polri menggelar 2 rekonstruksi kasus pabrik ekstasi di Tangerang dan Semarang. 2 rekonstruksi tersebut dilakukan di kawasan elit perumahan Lavon Swan City Cluster Eskanta, Kabupaten Tangerang. Ada 68 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi itu, sementara di Semarang ada 36 adegan. Para tersangka secara langsung memperagakan aktivitas dalam memproduksi ribuan ekstasi yang ada di Tangerang. Polisi juga menguak 6 fakta baru dalam penggerebekan rumah ekstasi di Tangerang dan 4 fakta baru di Semarang. Semua untuk melengkapi penyidikan, melengkapi berkas penyidikan agar dapat digunakan lebih lanjut ya, baik penyidikan juga mempermudah dalam proses sistem peradilan berikutnya, apakah di penuntutan sampai pada akhirnya nanti menjadi putusan di pengadilan. Sebelumnya, Bareskrim Polri berhasil mengendus kasus pabrik ekstasi dari masuknya mesin pencetak ekstasi dari jaringan internasional. Dari hasil kerjasama, ditetapkan 5 tersangka, 3 diantaranya merupakan residivis kasus narkotika. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Polisi menemukan berangkas penyimpanan narkoba jaringan lapas di salah satu ruangan di kampus Universitas Negeri Makassar. 6 tersangka ditangkap, di mana 4 diantaranya merupakan mantan mahasiswa UNM yang putus kuliah belasan tahun lalu. Aparat Polda Sulawesi Selatan menemukan berangkas berisi narkoba di salah satu gedung Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, kawasan Parangtambung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berangkas tersebut ditemukan di bawah lantai dan ditutup tegel berukuran 40 x 40 cm. Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak kampus UNM akan melakukan tes urin massal ke seluruh mahasiswa guna meminimalisir penggunaan dan mencegah peredaran narkoba di dalam kampus. Ya, itu masukan yang bagus. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada pihak rektorat. Kalau memang itu harus kita lakukan, ya kita lakukan. Iya. Jadi sebenarnya kami tidak mengetahui. Itulah kami sebenarnya menginginkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menginformasikan kepada kami bahwa kalau memang dikatakan sejak lama
Ya kenapa baru sekarang? Ya itu. Ya harusnya kan pihak kepolisian kalau tahu bahwa ada seperti itu koordinasi dengan kami di kampus sehingga kami itu melakukan pemantauan itu. Garis polisi lainnya juga baru kemarin ya Pak? Ya, baru kemarin siang. Garis polisi ini dipasang setelah berita ini viral adanya bang. Seperti itu barangkali. Iya. Sementara itu, dari hasil penggerebekan dan pengembangan, polisi menangkap 6 tersangka di mana 4 diantaranya diketahui mantan mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang putus kuliah sejak belasan tahun lalu. Namun keempat tersangka ini masih tetap aktif keluar masuk di lingkungan kampus. Barang bukti yang telah disita diantaranya 4 ponsel, 7 saset sabu, 6 saset ekstasi dengan berat 2,4 gram, ganja 4 linting dengan berat 3,1 gram, berangkas penyimpanan narkoba yang ditanam di dalam salah satu ruangan di kampus UNM, dan 3 alat isap sabu. Ragam barang bukti serta 6 tersangka ini menunjukkan satu jaringan yang sama, yakni jaringan lapas. Bunker yang ditemukan di kampus diketahui sempat menyimpan 3 kg narkoba dan sudah beredar cukup lama. Dari hasil interogasi dan pengembangan terhadap pelaku SKH yang ada di dalamnya, mengetahui bahwa keseluruhan barang bukti narkotika sabu dan ekstasi adalah milik lelaki SN yang berada di hutan Jeneponto. Kemudian nanti akan kita kembangkan ke sana. Dan sedangkan narkotika ganja ini diperoleh dari salah satu seorang mahasiswa UNM yang mungkin nanti akan kita kembangkan kembali. Kemudian yang berita sementara menjadi pertanyaan bahwa ada bunker, bahwa di dalam ada bukan berangkas yang ditanam ya di dalam tanah, ditutup teralis, kemudian ditutup tegel, dan tadi mohon maaf agak terlambat untuk menyampaikan karena masih dalam proses evakuasi karena harus dipindah untuk diambil dan dihadirkan ke rekan sekalian bahwa fakta sebenarnya adalah berangkas yang ada di tanah. Polisi masih memburu 1 tersangka lainnya di wilayah Jakarta yang merupakan jaringan narkoba yang berafiliasi dengan tersangka di 2 lapas berbeda yang sudah tertangkap. Seperti apa kondisi terkini di Universitas Negeri Makassar, lokasi penemuan bunker berisi narkoba? Sudah bergabung bersama kami rekan Yol Yusfin yang berada di sana. Yoel, seperti apa suasana terkini di lokasi penemuan bunker narkoba di sana? Baik Anissa dan juga pemirsa, tepat di depan pintu gerbang utama untuk masuk dari kampus UNM Makassar, di mana sebelumnya memang diberitakan bahwa di lokasi ini tempat penggerebekan oleh satuan narkoba dan juga adanya bunker berisi narkoba yang disimpan. Dan saat ini memang di lokasi kampus ini sedang dijaga oleh pihak security, dan memang kami selaku awak media belum diperbolehkan untuk memasuki area kampus, di mana memang lokasi kampus ini masih sementara dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Dan kalau saya laporkan saat ini, jarak saya dengan gedung yang menjadi lokasi penggerebekan itu ada sekitar 200 meter. Itu Anissa, dan memang saat ini sementara dilakukan oleh pengembangan oleh pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan. Saat ini memang penjagaan di pos security terus diperketat, dan saat ini di mana memang sejumlah mahasiswa yang berada di dalam masih melanjutkan aktivitas pasca adanya temuan bunker yang berada di dalam gedung Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Anissa. Baik, terima kasih Yoel Yusfin atas laporannya langsung dari lokasi penemuan bunker di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.